Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Suaranya kurang keras ya kayaknya ya. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema waktu. Untuk apa dan untuk siapa waktu itu. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya untuk mendasari renungan kita pagi hari ini di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini pendek, saudara-saudara, tetapi kalau kita mau lihat kebenaran apa yang Rabi Shaul ini katakan, itu sangat nyata di depan mata kita. Kalau saudara mau melihat ke dunia alam roh secara nyata, benar-benar kita berada di dalam situasi dunia yang sangat gelap. Luar biasa kegelapan ada di mana-mana. Dan inilah waktu-waktu yang terakhir. Karena kejahatan semakin marak di mana-mana. Bahkan dalam dunia kerohanian pun semakin nyata. Ketika seseorang sudah mulai masuk ke dalam pola kebenaran firman Tuhan, masih juga disanggah. Itu artinya dunia kegelapan masuk ke dalam dunia kerohanian. Bukan cuma di kerohanian tetapi juga di perdagangan, di pengadilan yang katanya tempat untuk keadilan itu dinyatakan. Ternyata dalam dunia peradilan pun banyak dikuasai oleh oknum-oknum yang memiliki mental jahat, saudara-saudara. Jadi kejahatan ini benar-benar sedang merajalela saat ini. Oleh karena itu, kita harus selalu tenang. Jangan terpancing dengan apapun yang membuat hati kita menjadi cacat. Masa-masa kedatangan Tuhan sudah ada di depan mata kita. Dan waktu itu berlari dengan sangat cepat sekali. Saya tidak tahu apakah saudara mengakui atau tidak, tetapi yang jelas saat ini waktu itu cepat sekali, saudara-saudara. 1 minggu itu enggak terasa, tahu-tahu sudah hari Sabat lagi. Nanti enggak terasa hari Sabat lagi, apalagi seperti saya. Saya menyiapkan materi betul-betul kepontal-pontal, saudara-saudara. Saya merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda seperti pada saat saya pertama kali masuk di kota ini tahun 88. Sepertinya waktu masih cukup panjang. Tapi sekarang waktu itu begitu singkat, begitu cepat sekali. Saya baru mulai merenungkan satu ayat, tahu-tahu jamnya sudah bergerak cepat sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada lagu yang pernah menjadi terkenal, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ini cukup viral Bapak Ibu. Bahkan lagu ini sampai merambah ke dunia agama lain. Karena apa? Enggak ada nama di situ. Tuhan ya, semua agama bisa pakai, saudara-saudara. Sangat disayangkan memang. Jadi akhirnya lagu ini bisa bergeser, orang bisa mengklaim milik kepercayaan lain. Karena memang tidak ada nama. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita percaya kepada Bapak Yahweh. Sehingga dengan jelas siapa sih sebetulnya sesembahan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memiliki beberapa perenungan tentang waktu, untuk apa dan untuk siapa. Saya
mendapatkan beberapa hal. Yang pertama adalah waktu yang sangat cepat ini kita harus bisa memahami prioritas. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang perlu diabaikan dan mana yang perlu difokuskan. Kalau ibadah itu merupakan sesuatu yang primer, saudara, yang sangat penting. Ini yang harus difokuskan, saudara. Karena jangan sampai adanya streaming ini, orang menganggap remeh ibadah. Orang menganggap remeh pertemuan bersama seperti ini. Padahal kalau kita mau lihat secara hukum supranatural, Yesua itu mati untuk supaya kehilat membuat banyak orang bisa kumpul bersama. Jangan sampai akibat dari pemahaman kita yang tidak sesuai dengan kitab suci, kita harus bayar dengan mahal sekali. Saudara mungkin masih ingat peristiwa 10 perawan yang menantikan mempelai yang datang. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata tidak semua yang menantikan mempelai pria itu betul-betul bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. 10 perawan itu berbicara tentang kondisi dan keadaan manusia yang sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Ini menjadi sebuah gambaran. Sementara waktu terus bergerak, teriakan-teriakan mempelai datang sudah terdengar di mana-mana. Tetapi orang sudah tidak lagi berpikir ini adalah sebuah kebenaran. Karena mereka berkata dalam hati, dari dulu toh ada teriakan-teriakan kedatangan mempelai, kedatangan Tuhan. Tapi buktinya sampai sekarang nggak datang-datang juga, sehingga muncullah sebuah kelompok yang mengolok-olok orang yang mempercayai akan datangnya rapture. Kalau saya perhatikan, saudara, tidak semua orang yang memanggil nama Bapak Yahweh mempercayai adanya rapture. Saya menemukan beberapa orang-orang yang mengatakan rapture, no way, nggak ada itu rapture, saudara. Dan itu jumlahnya bukan sedikit, tapi cukup banyak. Tapi bersyukurlah kita kalau sampai hari ini kita tetap mempercayai bahwa rapture itu betul-betul ada. Kita tunggu saja, saudara, siapa yang akan tertawa di bagian akhir. Banyak orang mentertawakan kita. Bukan cuma masalah kita mempercayai rapture, tetapi kita juga mempercayai adanya tanda 666 yang sekarang sudah marak di mana-mana. Di depan mata kita, kejahatan sudah terang-terangan secara formal dan resmi. Kejahatan betul-betul nyata di depan mata kita. Dan celakanya lagi, pemimpin-pemimpin gereja yang seharusnya menjagai jemaat, malah menganjurkan supaya menerima tanda bilangan binatang itu. Saya miris melihat peristiwa ini terjadi, saudara. Bahkan ada gembala yang tadinya mati-matian memberitahukan tentang tanda bilangan, akhirnya menerima juga akibat takut ancaman. Ini betul-betul menakutkan, saudara. Kalau iman kita tidak teguh, saudara pun bisa guling. Saya ingatkan, waktunya sudah sangat singkat.
Makanya saya kasih tema pagi ini, waktu yang kita miliki ini untuk apa dan untuk siapa? Firman Tuhan mengajarkan ketika orang takut mati akan mati. Tapi orang yang berani mati-mati, enggak mati-mati juga, saudara. Makanya kita perlu belajar mempercayai firman itu dalam sebuah realita kehidupan kita sebagai umat manusia. Kapan lagi kita bisa mempraktekkan firman kalau bukan sekarang? Berapa banyak orang yang tidak memahami sebuah prioritas? Saya beritahu, ibadah itu adalah prioritas. Terlepas saudara setuju atau tidak setuju, kitab suci sudah menuliskannya. Bagaimana Moshe mati-matian membawa bangsa Israel keluar supaya mereka beribadah kepadaku. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Jangan sampai ketidakmauan saudara untuk bersama-sama beribadah ini membuat saudara tertinggal. Kalau saudara sampai tertinggal, saya katakan kesengsaraannya jutaan kali lipat dari kondisi sekarang, saudara. Akan begitu banyak orang yang mengalami kesengsaraan yang sangat hebat. Kita tunggu poin terakhirnya hanya sampai masa rapture, pengangkatan. Menjelang kedatangan Tuhan ini, penyaringannya semakin ketat. Makanya banyak sekali anak-anak kecil yang mendapatkan penglihatan yang mengatakan saat terjadi rapture, sangat sedikit sekali orang yang bisa terangkat. Jangan sampai kita menjadi bagian orang yang tertinggal. Kalau sampai tertinggal, emangnya saudara bisa menempati rumah saudara? Emangnya kalau saudara tertinggal, saudara bisa nikmati uang saudara? Emangnya kalau saudara tertinggal bisa menikmati kekuasaan atau kedudukan yang saudara miliki? Semuanya tidak bisa. Karena dunia ini akan diatur dalam sebuah sistemik yang sudah kitab suci tulis. Yaitu sistem kesatuan. Saya enggak perlu pakai bahasa yang jelas. Saya berharap saudara bisa paham. Ya, karena sekarang saya ngomong hati-hati. Salah ngomong videonya hilang, saudara. Malah enggak bisa memberitakan. Ya, saya berharap saudara bisa tahu maksud saya. Ya, jadi saudara pasti harus tahu mana prioritas. Prioritas itu artinya yang mana yang mau didahulukan. Seperti kalau saudara mengemudikan kendaraan, saudara mesti tahu prioritas. Oh, ada suara sirine, saudara mesti minggir. Biarkan mereka lewat. Gitu. Terlepas sirine itu pura-pura atau apa, udah kita lewatin, biarkan dia lewat. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita dahulukan. Ada hal-hal yang perlu kita abaikan sejenak. Prioritas itu penting. Mungkin banyak di antara kita yang berkata, waduh, ibadahnya kok pagi sekali. Kenapa kita mesti komplain? Bukankah Yesua juga mati-matian melindungi kita? Dia enggak pernah komplain sama kita? Betul enggak Bapak Ibu? Yesua tidak pernah komplain saat membela kita. Dia harus berdarah-darah sepanjang malam tidak tidur, dipukuli, dihajar, dihakimi manusia berdosa, dikutukin, disiksa, diludahi, dipermalukan. Yesua tidak pernah komplain. Disakiti hatinya oleh orang-orang dekatnya, dia tidak pernah komplain. Dia hanya
selalu mengucapkan kata-kata kalimat yang mulia. Dia selalu berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagi Yesua secara manusia, prioritas menyelamatkan itu adalah bagian utamanya. Kenapa Bapa Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu karena dia ingin menyelamatkan kita semua. Sekarang yang kedua, saudara. Waktu yang sangat singkat. Jangan sampai waktu itu saudara habiskan untuk sibuk scrolling di medsos. Saya kalau menyiapkan materi, terkadang saya tengok, saya lihat di medsos sebentar, ternyata orang ini sedang komentar. Sore hari saya lihat orang itu muncul juga. Jadi kalau begitu, yang ada di tangannya itu apa? Hanya scrolling sana, scrolling sini. Ya. Di jam apapun orang itu selalu ada. Saya katakan ini pengangguran. Padahal di rumah itu banyak sekali kerjaan. Misalnya membantu istri, bisa nggak kira-kira? Betulin sesuatu yang rusak. Bisa kan? Membersihkan atau angkat-angkat sesuatu untuk kebutuhan keluarga, bukan scrolling sana, scrolling sini. Apalagi ngakunya perempuan tidak boleh ngajar, tapi dia sendiri ngajar, muter sana, muter sini. Saya bilang ini orang luar biasa. Oleh karena itu saudara, pergunakan waktu yang ada, jangan sibuk scrolling di media sosial. Yang ketiga, waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk apa dan untuk siapa. Kita seringkali menunda kerjaan. Kenapa banyak orang suka menunda? Saya kadang merenung, saudara. Kenapa ya? Kadangkala orang kok menunda. Misalnya seperti saya. Saya kalau suruh orang misalnya, ya tolong, misal saja ya, tolong itu CCTV jangan di sono, tapi taruh di sini. Karena di situ ketutupan, ketriplek nih, jadi nggak kelihatan, maju sini. Tetapi kenapa tidak terjadi, saudara-saudara? Saya merenung, kenapa ya orang kok kadang banyak menunda? Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, karena sebetulnya dia sudah jenuh dalam menjalani hidup. Oh enggak, saya enggak jenuh. Mungkin yang kedua, yaitu malas atau kemalasan. Oh enggak, saya enggak jenuh, enggak malas. Tetapi mungkin yang ketiga, yaitu kebiasaan. Mental menunda itu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Saudara lihat anak-anak kecil, kalau disuruh makan, ayo makan, iya, tapi dia enggak jalan. Nanti giliran sudah disuruh makan, lama banget makannya saudara. Bisa 1 jam baru selesai. Nah itu artinya kebiasaan menghambat waktu yang ada. Oleh karena itu saya punya tips yang saya selalu katakan, berpikirlah bahwa menunda itu akan menambah kerjaan. Toh juga yang ngerjain kita-kita juga. Sama seperti misalnya saya. Ketika saya mau menyiapkan materi, kira-kira secara manusiawi, bisa enggak ada rasa lelah, saudara? Bisa, namanya juga manusia kok. Mungkin saya bisa berpikir, aku tak malas-malasan dulu dah. Tapi kita juga harus berpikir, kalau saya malas-malasan,
Toh yang ngerjain saya juga. Akhirnya apa? Lebih capek lagi. Dan saya punya falsafah. Saya katakan demikian, kalau saya keras terhadap fisik saya, maka dunia akan lunak kepada kita. Tetapi kalau kita lunak pada diri kita, maka dunia akan menjadi keras kepada kita. Oleh karena itu kita harus betul-betul memahami akan masa-masa akhir zaman ini. Jangan kita sering menunda kerjaan. Sekarang yang keempat. Untuk apa waktu kita? Kenapa kadangkala kita tidak bisa jalan? Bisa jadi karena ada orang yang berpikiran perfeksionis. Tahu perfeksionis, saudara? Orang yang selalu mengerjakan itu maunya sempurna. Dan saya katakan sebenarnya orang-orang yang berpikiran perfeksionis itu yang akan banyak kecewa di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kalau dia melihat tidak perfeksionis atau tidak perfect, tidak sempurna, dia nggak jalan. Kalau saya punya prinsip, yang penting jalan dulu. Perkara sempurna dan tidak itu urusan nanti, yang penting jalan. Amin. Kalau saya berpikir perfeksionis, saya mau sekolah teologi dulu, biar gelarnya doktor, belakangnya MTH, STH, apalagi TH lagi lah, banyak begitu saudara. Saya akan duduk, ngapain saya pelayanan, saya nggak punya titel. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Yang saya pikirkan adalah, saya melayani, yang penting Bapak Yahweh senang. Saya nggak urusan orang mau mengatakan Lukas Sutrisno nggak punya titel. Yes, emangnya lu mau apa? Kalau saya gampang, saudara. Kamu mau dengar saya ya puji Tuhan, enggak juga nggak masalah. Banyak orang bertitel di luar sana. Amin. Orang bilang, wow Pak Lukas bahasanya bahasa murahan, nggak apa-apa. Yang penting orang paham. Daripada orang pakai bahasa-bahasa tinggi, tetapi ketika ditanya, kamu tadi dengar khotbahnya apa? Nggak ngerti, wes pokoknya aku yang penting teko. Ada yang seperti itu. Yang penting saya datang. Supaya saya tidak didatangi tim besuk. Nanti kalau saya tidak datang, didatangin lagi sama tim besuk, malu saya. Kan begitu saudara. Jadi lebih baik, saya tak datang, walaupun bahasanya tinggi saya nggak ngerti, ya udah pokoknya yang penting datang. Saya nggak punya bahasa tinggi, saudara. Yang saya punya, saya ngomong pokoknya wong ngerti gitu aja. Amin. Makanya banyak orang beberapa waktu yang lalu sering tanya sama saya. Secara hukum teologi itu Pak Lukas kalau khotbah itu jenisnya apa? Ekspositori, tekstual, atau apa? Saya jawabnya ya aku kurang ngerti, wong aku ora sekolah teologi ya kok. Ya, yang penting saya ngomong kamu mudeng, paham apa enggak? Gitu aja sudah gampang. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara tuntut kesempurnaan, sedangkan diri saudara sendiri adalah manusia yang tidak sempurna, maka orang yang seperti ini hanya akan pinter dalam soal mengkritik orang lain. Suka tuding-tuding dengan berkata, jadilah seperti saya itu orangnya sempurna, maunya begini. Ya tunggu saja, saudara akan paling kecewa dalam menjalani hidup ini. Nah oleh karena itu saudara, kalau saudara punya visi dan impian, tinggal berdoa, Tuhan bagaimana cara saya menjalani visi dan impian ini. Nanti sistemiknya Bapak Yahweh yang akan menggiring kita untuk kita masuk dalam pola sistemiknya Tuhan. Kita tinggal jalani saja saudara.
Dan yakinlah apa yang kita jalani sesuai dengan jalurnya Bapa Yahweh, Dia pasti tolong kita. Jadi jangan berharap saya harus mengerjakan secara sempurna. Boleh saudara lakukan yang terbaik, tapi yang terbaik menurut kemampuan kita sendiri. Kalau memang kemampuan saya bisanya seperti itu, ya sudah jalankan saja. Enggak perlu saya memaksakan kehendak memiliki kemampuan yang lebih dari apa yang bisa saya lakukan. Saudara enggak akan pernah jalan. Enggak akan pernah saudara masuk dalam dunia pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus selalu mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang kelima, apa yang membuat waktu bisa terbuang dengan sia-sia? Yaitu orang yang memiliki jiwa multitasking. Multitasking itu artinya, memang orang multitasking itu bagus saudara-saudara. Artinya apa? Setiap kali diperintah, dia tidak pernah berkata tidak. Setiap kali diperintah, dia pasti akan berkata, iya saya akan lakukan. Dan celakanya orang-orang yang multitasking ini banyak sekali dimanfaatkan orang. Karena dia selalu berkata iya. Akhirnya apa? Pekerjaan begitu menumpuk, dia jadi bingung sendiri. Mana yang akan didahulukan. Sehingga karena terlalu banyaknya kerjaan, dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Karena saking sibuknya, jadi bingung saudara-saudara. Multitasking itu juga harus berhati-hati. Kalau memang saudara tidak bisa katakan, waktu saya belum ada, tolong cari yang lain. Saya katakan sekali lagi, multitasking itu bagus. Tetapi kalau saudara tidak mampu, akhirnya saudara tidak bisa bergerak. Yang keenam, kita harus belajar untuk mengabaikan waktu. Saudara akan jadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Kalau saudara berani mengabaikan waktu-waktu yang jahat. Kita harus berani belajar untuk melihat pola hidup guru besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Umur Yeshua di dalam dunia ini cuma 33,5 tahun lebih berapa jam. Ya Bapak Ibu. Tetapi waktu yang sangat pendek sebagai manusia, tetapi karyanya begitu dahsyat sekali. Hidupnya menjadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Sekarang pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita jalani hidup ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Setan berusaha untuk menggulingkan iman kita. Tetapi percayalah, selama kita berani mengambil sikap, Tuhan saya ingin seperti Engkau. Waktu yang pendek dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Yahweh pasti akan tolong saudara. Sekarang yang ketujuh saudara. Ada pepatah yang berkata, nasi sudah menjadi bubur. Artinya apa? Waktu tidak bisa diulang kembali. Tetapi dengan pemahaman yang kuat dalam iman kita, kita bisa berkata, sekalipun nasi sudah menjadi bubur, akan menjadi makanan yang menyenangkan. Tinggal dikasih cakwe, dikasih kecap asin, dikasih ayam, jadi bubur ayam, saudara. Artinya bukan berarti kalau sudah jadi bubur selesai, cuma tinggal dibuang begitu saja. Oh tidak.
saudara masih bisa mengemas keterlambatan saudara itu dengan ditambahi bumbu-bumbu, maka bubur itu menjadi enak. Amin. Jadi saya bisa katakan bahwa tidak ada istilah terlambat. Jangan sampai saudara berkata, oh saya sudah tua. Saya sering menemukan orang yang seperti itu. Saya sudah tua, saya sudah enggak punya potensi, saya sudah loyo. Kenapa sih bahasanya kok begitu? Seharusnya saudara berkata, sekalipun saya tua, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa lebih energik dari anak-anak muda. Sekalipun saya tua, saya bisa berkarya untuk Tuhan. Sekalipun saya tua, saya bisa melakukan untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Harusnya begitu, saudara. Bukannya kita selalu, saya sudah tua, ngapain saya? Justru sudah tua, kita sudah mendekati panggilan. Kalau kita sudah mendekati panggilan, ya kita lakukan saja yang terbaik. Sehingga ketika kita dipanggil, kita bisa selamat. Ya, waktu yang sudah terbuang memang tidak bisa diulang. Namun dapat diberikan sentuhan-sentuhan yang baik dari waktu yang sudah kita habiskan dengan sia-sia. Penyesalan juga tidak ada artinya, saudara. Kalau mau biangnya menyesal saya. Karena sekolah dulu saya abaikan dengan sia-sia. Seenak-enaknya sendiri sekolahnya. Beli makanan nasi telur, saya masukkan ke dalam kelas, saya makan di dalam kelas saat pelajaran. Itu kan perbuatan yang tidak terpuji. Waktu terbuang sia-sia. Akhirnya saya baru sadar, oh iya ya, dalam dunia pelayanan saya membutuhkan pengetahuan banyak. Tapi saat saya punya kesempatan untuk belajar, saya sia-siakan waktu saya. Tapi hari ini, seperti apa kata Rabi Shaul di dalam Efesus 5 ayat 16, redeeming the time, tebuslah waktu. Waktu yang hilang, tebus. Ya, sama seperti waktu yang saya sia-siakan, saya tebus, saya banyak belajar. Loh kenapa harus banyak belajar? Karena saya menghadapi orang-orang hebat seperti saudara. Kalau saya tidak belajar, saudara akan berkata, wah aku dibohongi Pak Lukas, ngomong asal ngomong, nggak ada intinya, nggak ngerti. Tapi karena saya tahu, saya berhadapan dengan jemaat Aleph Tau, saya berhadapan dengan para subscriber yang rata-rata mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang pandai. Saya pun harus bisa menyajikan sesuatu yang berguna untuk mereka. Dengan memikirkan masa depan, karena waktu tidak akan menunggu kapan kamu siap. Dia akan jalan terus dengan kecepatannya. Saatnya untuk kita tidak bermalas-malasan. Berdoa minta pertolongan dari Bapak Yahweh agar supaya pelayanan kita menjadi semakin efektif. Matius 11 ayat 28 dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkan kamu. Yesua itu selalu memikirkan jalan keluar buat saudara. Sementara manusia itu selalu memikirkan masalah problem. Yesua membahas solusi, sedangkan manusia memikirkan masalah. Ini yang salah. Seharusnya kita memikirkan seperti apa yang Yesua pikirkan. Ingat, kematian bisa datang setiap saat, tidak perlu menunggu waktu tua. Anak kecil, bayi juga bisa mati. Sekarang yang terakhir. Kenapa di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal, Tuhan mengajarkan manusia untuk belajar kepada semut.
Karena semut itu mengerti tentang waktu. Karena akan tiba waktunya, semut itu tidak bisa mencari makanan. Sehingga ketika masih ada waktu, dia cari makanan dan dia himpun makanan. Ketika nanti tidak bisa untuk makan, dia sudah bisa menikmati dari hasil jerih lelahnya. Jangan sampai saudara menyesal dan saudara membayar harganya, itu sangat mahal. Waktu sudah sangat singkat. Sebentar lagi Yeshua akan datang kembali untuk yang kedua kali. Pergunakan waktu yang ada, tebus waktu, dan saya percaya Bapak Yahweh selalu memberkati saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikan firman-Mu ini di dalam hati mereka. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar, enggak ada pengumuman, oke. Kita akan akhiri, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, jaga lindungi peliharakan. Sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami belajar firman-Mu dan bersekutu bersama-sama untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Amin. Ken yehi otso. Yesa Yahweh panau eleka, wayashem leka, shalom. Baruk atau Baer Ufaruk atau Besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat bat kau fri fahem teka shekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua dimanapun Bapak. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan.
Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.